Shalom saudara-saudara, selamat pagi dari Italia, dari Verona. Saudara-saudari, terima kasih karena telah menyertai mendoakan perjalanan siarah kami hingga hari ini. Pada hari ini saya ingin mengajak Anda semua membayangkan Anda dan saya berjalan bersama sebagai pesiarah di Italia Utara. Pertama-tama kita singgah di Forlì, masuk ke dalam gereja Basilika Santo Peregrinus. Di sana kita menemukan makam seorang imam Servite, imam hamba Maria yang dahulu divonis kanker parah di kakinya. Malam sebelum amputasi, ia berdoa di depan salib Kristus hingga tertidur. Dan ajaib saudara, ketika bangun, kankernya hilang total. Dari luka dan kelemahan lahir kesaksian iman bahwa kuasa Kristus Tuhan kita lebih besar dari segala sakit, penyakit, dan ketakutan. Hingga kini Santo Peregrinus dihormati sebagai pelindung para penderita kanker. Lantas perjalanan kita berlanjut ke Verona, menuju sebuah balkon kecil yang terkenal, Juliet's Balcony. Banyak orang berdiri di sana teringat akan kisah cinta Romeo dan Juliet, sebuah lakon yang digubah oleh William Shakespeare yang berasal dari Birmingham, Inggris. Sebuah kisah indah tetapi juga tragis karena cinta mereka tidak bertahan. Saudara, orang biasanya datang berharap cintanya setia dan langgeng. Balkon ini menjadi ikon kerinduan manusia akan cinta yang sejati. Dua tempat yang berbeda, satu berbicara tentang penyembuhan dan harapan, yang lain tentang cinta dan kerinduan hati anak manusia. Dari kitab suci pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan hal yang sama. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius bab 1 ayat 15-17 berbicara Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa, kata Rasul Paulus. Ia sadar kelemahannya tetapi juga mengalami rahmat yang menyelamatkan. Sama seperti Santo Peregrinus yang dalam sakitnya menemukan rahmat Kristus, Rasul Paulus menyadari hidupnya hanya kokoh karena kasih Tuhan. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 43-49, Tuhan Yesus berkata, pohon yang baik dikenal dari buahnya. Orang bijak adalah orang yang membangun rumah di atas wadas batu, bukan di atas pasir. Inilah pelajaran untuk cinta dan relasi. Cinta, saudara-saudara, hanya berdiri di atas emosi sesaat. Seperti kisah Romeo dan Juliet, dia akan rapuh. Tetapi cinta yang berakar pada Kristus, sang batu karang, akan bertahan menghadapi badai kehidupan. Kita juga mendengar suara dari Santo Yohanes Chrysostomus. Karena apa? Karena hari ini Gereja Kudus memperingati Santo Yohanes Chrysostomus. Chrysostomus artinya si mulut emas, yang selalu menekankan bahwa iman harus menghasilkan buah nyata. Firman yang kita dengar tak boleh berhenti di telinga, melainkan harus mengubah cara hidup kita. Ia pernah berkata, tak ada yang lebih dingin daripada seorang Kristen yang tidak berusaha menyelamatkan sesamanya. Artinya apa, saudara? Iman sejati tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi harus berbuah bagi orang lain. Lantas, saudara-saudari, apa yang bisa kita aplikasikan untuk hidup kita? Dari Santo Peregrinus kita belajar penderitaan yang disatukan dengan Kristus bisa menjadi sumber penghiburan bagi sesama. Apakah kita berani membawa sakit dan kelemahan kita ke salib Kristus agar Ia yang menyembuhkan hati kita? Dari balkon Juliet kita belajar cinta manusiawi adalah indah,
tetapi perlu ditopang oleh Kristus agar bisa bertahan. Apakah rumah tangga kita, persahabatan kita dibangun di atas batu Kristus atau di atas pasir keegoisan kita? Dari Santo Yohanes Chrysostomus kita belajar, firman yang kita dengar harus kita jalankan agar hidup kita berbuah, bukan sekedar nama Kristen tanpa buah kasih. Nah, saudara-saudari, siarlah ke Forli dan Verona mengajarkan kita bahwa hidup beriman bukan sekedar kisah sakit atau kisah cinta, tetapi tentang bagaimana kita menempatkan semuanya di atas dasar Kristus. Seperti Paulus, mari kita rendah hati mengakui kelemahan kita. Seperti Santo Peregrinus, mari kita berdoa dalam penderitaan dan berharap pada Kristus. Seperti para pencinta sejati, mari kita membangun cinta bukan di atas emosi, melainkan di atas firman yang kokoh. Dan seperti Santo Yohanes Chrysostomus, mari kita tidak hanya mendengar firman, tetapi menghidupinya, agar hidup kita menghasilkan buah kasih yang kekal. Semoga siarah ini menjadi berbuah bagi kehidupan Anda dan saya, menjadi berkat bagi kita melangkah ke hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dari Verona.